1 akan menyampaikan terkait materi konsep dasar pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama itu saya, Elsa Cynthia Putri dengan NIM 19053441, yang kedua Made Hasan dengan NIM 19053447, dan yang ketiga itu Nur Hafiza dengan NIM 19053052. Agar kita sama-sama dapat memahami tentang konsep dasar pembelajaran, alangkah baiknya langsung saja kepada materi mengenai konsep dasar pembelajaran. Konsep dasar pembelajaran. Dalam memaknai konsep berarti berkaitan dengan teori. Teori pun berhubungan dengan sesuatu yang dipandang secara ilmiah. Jadi, jika teori ini berhubungan dengan konsep, maka uraian dari konsep dasar pembelajaran itu akan tertuju pada landasan-landasan ilmiah pembelajaran. Dalam belajar ada yang dinamakan dengan proses pembelajaran. Artinya, suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dalam membelajarkan siswa yang belajar. Sebelum menjabarkan tentang materi-materi dari konsep dasar pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang aspek-aspek atau hakikat dalam pembelajaran itu sendiri. Di sini kami akan membahas 3 submateri terkait konsep dasar pembelajaran. Yang pertama itu konsep dasar mengajar, yang kedua perubahan paradigma dalam mengajar, dan yang ketiga makna mengajar. Konsep dasar mengajar. Di sini ada 2 pendapat ahli yang mengatakan tentang mengajar. Yang pertama yaitu menurut S. Nasution, mengajar merupakan mengorganisir lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan siswa sehingga terjadinya kegiatan belajar. Sedangkan menurut Jacquesson, mengajar merupakan suatu pekerjaan yang berorientasi pada layanan, yang berarti bahwa guru memiliki kewajiban utama terhadap siswa. Jadi intinya mengajar merupakan suatu proses membimbing kegiatan belajar. Hakikat belajar. Menurut sejarah, pada hakikatnya belajar itu merupakan proses yang bagaimana? Proses interaksi terhadap semua situasi yang terjadi di sekitar individu. Belajar juga dipandang sebagai proses yang diharapkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Nah, belajar pun juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Hakikat pembelajaran. Menurut Murphy ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama itu pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau alat peraga. Nah, pada proses atau pola pembelajaran seperti ini, maka tergantung kepada kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran untuk disampaikan kepada siswa secara lisan. Yang kedua yaitu pola pembelajaran guru dengan siswa menggunakan alat bantu atau alat peraga, di mana pada pola pembelajaran ini guru sudah menggunakan alat bantu dalam bahan pembelajaran yang disebut alat peraga dalam menyampaikan atau meragakan sesuatu yang bersifat abstrak. Yang ketiga yaitu pola pembelajaran guru menggunakan media dengan siswa. Dan yang keempat adalah pola pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media atau bahan pembelajaran yang sudah disiapkan. Landasan konsep pembelajaran. Landasan konsep pembelajaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu filsafat, yang kedua psikologis, yang ketiga sosiologis, dan yang keempat komunikasi. Landasan filsafat. Secara filosofis, belajar berarti mengingat kembali pada manusia mengenai makna hidup yang dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, melakukan, mengkaji, dan meyakini akan segala sesuatu kebenaran sehingga akan memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan oleh manusia. Landasan psikologis. Perilaku manusia dapat berubah karena belajar. Akan tetapi apakah manusia itu memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa jika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda? Maka perilaku yang masih dicari inilah dapat dikaitkan dengan kajian ilmu psikologis. Landasan sosiologis.
Sama-sama diketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, jika dalam belajar tanpa arah tujuan pada makna hidup manusia sebagai makhluk sosial, maka belajar akan dijadikan cara untuk memusnahkan dan saling menguasai. Kenapa demikian? Karena dalam segala sesuatu yang dipelajari atau dipahami melalui belajar tidak digunakan dalam menciptakan kondisi keamanan dunia. Landasan komunikasi. Pendidikan dan komunikasi itu ibarat setali tiga uang, yang satu memberikan pemaknaan terhadap yang lainnya. Landasan komunikasi ini juga akan memberikan banyak pewarnaan dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran, serta inovasi-inovasi pada pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Hasan, NIM 1905-3047. Saya berasal dari kelompok 1. Ini menjelaskan tentang proses pembelajaran dan perubahan paradigma dalam mengajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Yang kedua ada itu tahap penyampaian atau presentasi. Itu dalam tahap ini mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali belajar mengajar itu secara positif dan menarik. Yang ketiga itu ada latihan. Pada latihan ini adalah tahap di mana pembelajaran itu sangat berpengaruh, sekitar 70% ke atas dalam keseluruhan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat ada penampilan hasil atau penampilan hasil, yaitu pada penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa peserta belajar itu bisa menangkap atau melakukan proses belajar yang sudah dilakukannya dan berhasil diterapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya itu tentang perubahan paradigma dalam mengajar. Pada dasarnya, tingkat keberhasilan belajar mengajar itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama itu ada kemampuan guru, kemampuan dari siswa, metode pelajaran, materi-materi, sarana prasarana, motivasi, kreativitas, alat evaluasi, serta lingkungan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun tujuan tersebut telah dirumuskan dengan baik, materi yang dipilih sudah tepat, jika metode pembelajaran yang digunakan kurang memadai, bisa jadi tujuan yang diharapkan itu tersebut tidak tercapai dengan baik. Jadi, metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dan sangat menguntungkan dalam keberhasilan proses pendidikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, proses pembelajaran yang mewarnai dunia pendidikan kita saat ini didominasi oleh guru. Metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu I give to listen, you listen, merupakan suatu pembelajaran yang hampir tidak bisa dilepaskan oleh sosok guru, karena proses ini itu mentransformasikan pengetahuan guru tersebut kepada siswa yang masih bersifat konvensional, dan guru hanya bisa menggunakan cara ini dengan metode ceramah atau satu arah, dan siswa hanya sebagai pendengar. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yaitu yang terjadi pada saat sekarang. Hal ini dilakukan agar dapat mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Melalui proses pembelajaran yang keterlibatan aktif siswa ini, berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu kualitas siswa. Selanjutnya
Ada 3 alasan yang menuntut perlu terjadinya perubahan paradigma dalam mengajar. Yang pertama itu siswa bukan orang dewasa dalam bentuk ini, tetapi mereka adalah organisme yang sedang berkembang. Agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, maka dibutuhkan orang dewasa yang dapat mengarahkan dan membimbing mereka agar tumbuh secara optimal. Oleh karena itu, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, memungkinkan setiap siswa itu dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi. Jadi, tugas dan tanggung jawab guru pada saat sekarang bukan semakin sempit, namun justru semakin kompleks. Karena guru bukan saja dituntut untuk lebih aktif mencari informasi yang dibutuhkan, akan tetapi guru juga harus menyeleksi berbagai informasi sehingga dapat menunjukkan kepada para siswa tersebut bahwa informasi itu diperlukan dan penting untuk kehidupan mereka. Yang kedua itu adanya ledakan ilmu pengetahuan mengakibatkan kecenderungan setiap orang tidak mungkin dapat menguasai setiap cabang keilmuan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat sekarang memungkinkan bahwa orang tidak dapat menguasai semua ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, pada saat sekarang bahwa belajar itu tidak hanya sekedar untuk menghafal informasi atau menghafal rumus, tapi juga bagaimana menggunakan informasi dan pengetahuan itu untuk mengasah kemampuan berpikirnya. Yang ketiga itu ada penemuan-penemuan baru, khususnya pada bidang psikologi, mengakibatkan pemahaman baru terhadap konsep perubahan tingkah laku manusia. Pada saat sekarang, anggapan manusia sebagai organisme yang pasif itu sudah ditinggalkan. Orang lebih menganggap bahwa manusia itu adalah organisme yang memiliki potensi. Dengan adanya potensi itulah yang akan menentukan perilaku manusia tersebut. Oleh karena itu, proses pendidikan bukan lagi memberikan stimulus, akan tetapi untuk usaha mengembangkan potensi yang dimilikinya. Di sini, siswa tidak lagi dianggap sebagai objek, melainkan sebagai subjek belajar yang harus mencari dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan itu tidak diberikan, tetapi dibangun oleh siswa. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya, yaitu mengenai makna mengajar. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai makna mengajar. Yang pertama itu Zamroni tahun 2000 halaman 74 mengatakan guru adalah kreator proses belajar mengajar. Ia adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang menarik minatnya. Kreativitasnya dalam batas-batas norma yang ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa orientasi pengajaran dalam konteks belajar mengajar diarahkan untuk pengembangan aktivitas siswa dalam belajar. Gambaran aktivitas itu tercermin dari adanya usaha yang dilakukan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar yang memungkinkan siswa aktif belajar. Oleh karena itu, mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan informasi yang sudah terjadi dengan menuntut jawaban verbal, melainkan suatu upaya integratif ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga bertindak sebagai director and facilitator of learning. Selanjutnya, menurut Mas Bedian, pada tahun 1982 halaman 8 mengatakan, kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Dengan demikian, proses dan keberhasilan belajar siswa turut ditentukan oleh peran yang dibawakan guru selama interaksi proses belajar mengajar berlangsung.
Selanjutnya, menurut Kusman, tahun 1994 halaman 3 mengemukakan mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Pengertian ini mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa dan juga hendaknya mampu memanfaatkan lingkungan, baik ada di kelas maupun yang ada di luar kelas, yang menunjang terhadap kegiatan belajar mengajar. Kesimpulannya yaitu Mengajar dalam standar proses pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Makna ini diistilahkan dengan pembelajaran. Hal ini mensyaratkan bahwa dalam proses belajar mengajar, siswa harus dijadikan sebagai pusat kegiatan dengan tujuan membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan kehidupan peserta didik. Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi peserta didik. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap individu mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baiklah, cukup sekian presentasi dari hasil diskusi mengenai materi konsep dasar pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia memperhatikan presentasi kami ini dari awal sampai berakhirnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.